Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Budina akan memberikan materi untuk kelas 6 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Berikutnya, mari kita baca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Anak-anak bisa membuka buku tematik pada halaman 2 sampai dengan halaman 3. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia disebut vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami. Macam-macam perkembangan vegetatif alami antara lain umbi batang. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi batang adalah kentang. Yang kedua, umbi lapis. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga, umbi akar. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Yang keempat, akar tinggal. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Yang kelima, geragi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah arbei, rumput teki, dan stroberi. Yang keenam, tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu. Terakhir, tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan durian. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Yang kedua, menempel atau ovulasi.
Menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Yang ketiga, menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang keempat, stek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat disetek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Tumbuhan yang biasa dikembangkan antara lain alamanda, anyelir, apel, selada, air, dan anggur. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji. Biji dibentuk di dalam bunga. Penjelasan tentang perkembangbiakan generatif dapat kalian baca pada buku tematik di halaman 5 sampai dengan halaman 8. Materi selanjutnya yaitu tentang ASEAN. ASEAN dibentuk pada tahun 1967. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Negara ketiga yaitu Thailand yang diwakili oleh Thanat Khoman. Negara yang keempat yaitu Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Negara yang kelima yaitu Thailand yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Penjelasan mengenai ASEAN dapat anak-anak lihat pada buku tematik di halaman 8 sampai dengan halaman 14. Nah, yang terakhir, ayo berlatih. Dari semua materi, ada beberapa latihan yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, anak-anak menentukan ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak yang terdapat pada buku tematik halaman 2 sampai dengan halaman 3. Latihan kedua yaitu tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Caranya, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia.
Yang kedua, tulis masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Jadi, lingkaran yang terletak di pinggir itu merupakan perbedaan dari kedua negara. Dan lingkaran yang di tengah itu merupakan persamaan dari kedua negara ASEAN yang sudah kita pelajari. Sekian penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.